Baik kawan-kawan semua, keberadaan sebuah partai politik itu sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang dapat kita katakan seperti aktivitas di dalam pasar malam ya. Jadi ada yang datang, kemudian ada yang pergi. Jadi keberadaan partai politik itu kemudian dia sangat ditentukan sekali oleh pengaruh lingkungan ya yang ada di sekitarnya. Tidak saja pada soal aspek internal tapi juga pada aspek eksternal. Misalnya begini, ketika terjadi semacam perubahan politik dan kemudian perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan sosial, maka partai politik harus menyesuaikan dirinya. Jadi ketika sebuah sistem politik itu yang menuntut dengan tingkat kompetisi yang cukup tinggi, maka kemudian persaingan yang terjadi di antara masing-masing partai politik pun juga bisa kita saksikan. Nah, pada prinsipnya bagi partai politik yang sanggup atau mampu bertahan di panggung politik, itu bisa dilihat dari bagaimana keberhasilan partai politik tadi dalam mendapatkan dukungan ya yang diberikan oleh masyarakat ketika pemilu dilaksanakan. Nah, oleh kawan-kawan semua, dalam proses pengorganisasian di partai politik itu tersendiri ternyata banyak sekali mengandung persoalan yang cukup dilematis, misalnya terkait dengan pilihan-pilihan apa yang harus diambil dan dipilih oleh partai politik itu tentu saja ya diharapkan bisa menjadi pilihan terbaik. Karena begini, biasanya pilihan-pilihan yang selalu hadir dalam perdebatan internal partai politik itu, apakah sebuah partai politik itu ingin memenangi kompetisi politik, memenangi sebuah pemilu yang dapat dilaksanakan dalam waktu singkat dengan mengabaikan misalnya keberadaan organisasi partai yang kuat dan kokoh, atau partai politik itu harus mengutamakan dulu keberadaan organisasi yang kokoh, tetapi mendapatkan perolehan suara yang cenderung sedikit atau stagnan, yang berarti pendukung partai ini terbatas pada pemilih tradisional saja. Nah, jadi itu dua pilihan yang saya kira selalu menghantui keberadaan partai politik di dalam menarik dukungan dan simpati publik ya, karena ini sangat menentukan masa depan partai politik tersendiri. Nah, poin saya misalnya, jadi apakah kita harus memperkuat partai politik dulu organisasinya, atau kita ingin menang dengan cara singkat, misalnya mengandalkan dan sangat bergantung sekali dengan popularitas kandidat dan partai itu sendiri, sehingga tidak mengikat kepentingan yang ada di anggotanya, sehingga partai ini kategorinya sangat lemah sekali dalam pengorganisasian internalnya. Nah, teman-teman semua, mana yang lebih baik, saya kira itu nanti kita ikuti diskusi ini, karena kita harus mengetahui partai politik itu bisa kuat atau bisa bertahan hidup di dalam sebuah negara itu dengan berbagai macam varian sistem pemilunya, itu berkaitan sekali dengan pemilihnya langsung. Nah, oleh karena itu secara teoritik misalnya, kita bisa melihat bisa melihat potret partai politik itu, misalnya kita kaitkan dengan dilema-dilema pengorganisasian partai,
itu terlihat dalam tiga aspek menurut Katz dan Mayer. Nah, Katz dan Mayer kemudian menjelaskan bagaimana keterkaitan antara pilihan politik dengan dilema pengorganisasian partai yang terjadi di tiga sisi. Misalnya di lingkaran pusatnya, wajah partai di pusat atau di organisasinya. Lalu yang kedua, bagaimana melihat wajah partai di jabatan politik. Dan yang ketiga, melihat wajah partai di akar rumput, jadi di level konstituennya. Nah, teman-teman semua, ketiga partai ini, ketiga wajah dan posisi partai ini itu saling berkaitan, dan idealnya partai kemudian dituntut untuk memenuhi setiap komponen masing-masing potret atau wajah partai politik tadi. Di arena organisasi misalnya, partai dituntut untuk berfungsi sebagai organisasi politik yang mempengaruhi segala aktivitas internal partainya. Nah, sementara di potret partai politik atau di akar rumput, misalnya itu ketika partai politik tadi berada dan berkontak langsung dengan konstituen atau pemilihnya, sehingga partai politik pada sisi ini dia menampilkan keterkaitan antara pemilih atau individu-individu tadi dengan aspek-aspek misalnya aspirasi politik, ya kan, dan berbagai macam kepentingan yang ada di grassroots itu. Nah, sementara yang ketiga itu wajah partai politik di jabatan publik ini merujuk pada bagaimana misalnya partai politik dalam mengelola dan terlibat di pemerintahan. Nah, teman-teman semua, jadi kalau kita lihat lagi misalnya, partai sebagai sebuah organisasi politik itu menjadi ideal jika memiliki organisasi yang kokoh. Nah, saya kira itu suatu hal yang pasti ya. Lalu partai politik juga menjadi ideal sebagai sebuah organisasi jika dia memiliki konstituen yang mengakar dan kadar pengisi jabatan publik nanti juga memiliki kompetensi ya, serta kredibilitas yang bisa diandalkan. Nah, ketiga wajah atau potret partai politik tadi itu saling berkaitan dan dia harus simultan. Nah, ketika partai politik tidak mampu memenuhi salah satu ketentuan sisi wajah politik tadi, maka partai politik itu kemudian dia pasti akan mengalami permasalahan dalam menjalankan organisasinya. Nah, oleh karena itu kaitan wajah atau sisi partai politik di tiga hal tadi, maka bisa kita lihat ya bagaimana keterkaitannya antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Nah, misalnya Katz dan Mayer tadi kemudian menyebutkan bahwa kemampuan partai politik dalam mengorganisasikan dirinya secara internal itu bisa menjadi dan menarik sumber daya ya, dari sisi-sisi yang lainnya, sehingga yang menjadi lokus dari dominan keputusan dalam partai politik yang akan dibuat. Nah, karena apa? Karena partai politik yang memiliki kemampuan dalam mengelola organisasinya sendiri itu biasanya ya, itu proses rekrutmennya, kaderisasi, pendukungnya yang loyal, dan ya itu selalu mendapatkan dukungan dari pemilihnya. Jadi tidak saja
berdasar pada basis transaksional. Nah, teman-teman semua, ketika kita melihat bagaimana sisi partai politik di akar rumput tadi, itu juga misalnya kita kaitkan dengan pengorganisasian itu biasanya itu terlihat dari munculnya voluntarisme atau keanggotaan secara sukarela yang diberikan kepada pemilihnya atau masyarakat sekitarnya itu. Jadi misalnya bisa saja melalui aktivis-aktivis reguler misalnya, juga pendukungnya yang memang loyalis, maupun orang-orang yang tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota partai. Nah, ini yang biasanya selalu ada dan hadir pada partai politik yang memang model pengorganisasiannya sudah mapan ya, sehingga di akar rumput pun juga disambut dan didukung secara positif oleh publik. Nah, wajah partai politik kemudian di akar rumput pun berkaitan dengan kemampuan dalam menarik massa pendukung dan pemilih yang mengakar di masyarakat itu sangat terlihat sekali. Nah, bahkan di keyakinan Dalton dan Wattenberg misalnya, ada 4 fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai di akar rumput itu. Yang pertama itu menyederhanakan pilihan, lalu yang kedua itu memberikan pendidikan politik, yang ketiga itu membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas, serta yang keempat itu sebagai wadah untuk memobilisasi massa. Nah, teman-teman semua, jadi secara sederhana ya, keterkaitan partai politik di level perorganisasian dengan akar rumput itu sebenarnya partai itu hadir untuk menyederhanakan pilihan bagi masyarakat dengan platform atau ideologi yang dibawa. Partai politik pada wajah di akar rumput biasanya selalu dituntut untuk membangun hubungan yang erat dan mengakar dengan individu. Nah, ini bisa terlihat lagi ya di garis ideologis, lalu di mana bagi partai politik itu ideologi adalah pengikat sosial, serta berfungsi untuk membedakan positioningnya dengan partai-partai kompetitor yang lainnya. Nah, dengan begitu otomatis secara tidak langsung partai tadi sekaligus melaksanakan fungsinya, yaitu pendidikan politik dan kemudian juga memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum. Nah, kawan-kawan semua, dalam kepentingan membangun loyalitas tadi, kemudian partai di akar rumput itu diharapkan juga dapat berdifusi ya di seluruh wilayah-wilayah negara atau daerah-daerah yang ada. Nah, oleh karena itu pengorganisasi partai tadi tidak bisa dipisahkan terkait dengan juga keberadaan akar rumput yang memang diharapkan menjadi loyalis atau pendukung fanatiknya ya bagi partai politik tertentu. Nah, itu tadi poin yang pertama, bagaimana keterkaitan wajah di organisasi atau di pusat tadi dengan di akar rumput. Lalu kita akan melihat bagaimana kaitan wajah partai politik di pusat tadi dengan jabatan publik. Nah, partai politik itu kan tujuannya itu menjadi alat bagi kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan politik di ruang-ruang publik. Nah, otomatis individu yang dicalonkan oleh partai politik itu bisa dipilih melalui proses pemilihan umum. Nah, sedangkan wajah partai politik sebagai sebuah tempat organisasi tadi, pengkaderan tadi, maka disitulah juga partai politik secara berkala melahirkan kader-kader potensialnya
untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Nah, dengan mengaitkan dua hal tadi, maka kemampuan partai politik dalam melaksanakan fungsi sebagai organisasi menjadi sangat penting, karena ini akan mempengaruhi kualitas kadernya nanti ketika berhasil memenangi kompetisi politik menjadi pejabat publik dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai macam persoalannya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, partai perlu menjamin kualitas kader yang akan dicalonkan untuk pemilihan umum. Karena kader-kader yang memiliki kredibilitas, loyalitas, dan kompetensi untuk mengisi jabatan publik itu nanti akan menjadi pertaruhan bagi masa depan partai politik yang menawarkan kadernya itu. Jika kader yang diusul itu tidak baik, maka otomatis nanti itu akan partai politik yang mengusungnya itu juga kena imbasnya, karena ini akan merusak citra partai itu tersendiri. Oke, nah oleh karena itu teman-teman semua, wajah partai politik di pusat tadi, di pengorganisasiannya itu, tugasnya itu sebagai melakukan manajemen sumber daya manusianya. Nah, dalam kaitannya dengan wajah partai politik di jabatan publik, partai melaksanakan rekrutmen dan seleksi kandidat untuk diajukan sebagai calon yang dapat dipilih oleh para pemilih di momen-momen pemilu tertentu. Nah, dalam fenomena ini kemudian Pipa Norris mengatakan bahwa persyaratan pencalonan posisi jabatan publik itu selain memenuhi persyaratan hukum formal yang telah diatur secara internal, konstitusi dan anggaran partai, maka partai biasanya juga memiliki aturan dan mekanisme tersendiri terkait dengan proses rekrutmennya itu. Nah, secara umum calon pejabat itu biasanya harus tercatat sebagai anggota partai selama beberapa periode tertentu. Ya, ini tentu saja fungsinya untuk memastikan ada loyalitas pada partai dan memahami kebijakan partai. Jadi bukan saja partai itu dijadikan sebagai kendala politik menjadi perahu dalam mengarungi arus-arus samudra dunia perpolitikan ketika momen-momen pemilu yang akan datang dan seterusnya. Nah, ketika kader yang diusung itu tadi tidak memahami semacam kebijakan partai, visi misi partai, program kerja partai, maka ketika terpilih menduduki jabatan publik itu bisa saja dia bertentangan. Jadi apa yang dimaui oleh partai itu berbeda dengan keinginan kader yang terpilih tadi. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu penting sekali untuk memenuhi kepentingan dari pemilihnya tadi, karena partai kan hadir menawarkan berbagai macam program kerja untuk menyelesaikan persoalan masyarakat kan atau pemilihnya. Tapi ketika terpilih dan menduduki jabatan politik ternyata tidak bisa melakukan itu, nah itu akan berimbas lagi nanti pada citra partai di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir terkait dengan kaitan wajah di akar rumput dan jabatan publik, wajah partai politik itu juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengirimkan kader-kadernya di pemerintahan. Sedangkan wajah partai politik di akar rumput itu berkaitan dengan kemampuan partai menghubungkan antara pemilih dengan kepentingan partai politik, sehingga penting sekali bagi partai untuk memiliki kemampuan menarik konstituen agar bisa menempatkan kadernya di pemerintahan dengan menjaga hubungan baik dengan pemilih. Anggota partai atau kader yang berhasil menduduki jabatan publik tadi itu harus menjaga legitimasi dengan realisasi kebijakan atas apa yang telah dijanjikan
pada konstituennya itu ketika proses kampanye berlangsung. Nah, tak hanya itu, di masa reses biasanya untuk yang di legislatif ya, anggota-anggota dewan, anggota-anggota legislatif itu juga di masa reses akan kembali ke pemilih-pemilih yang ada di daerah-daerah pemilihannya untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat apa yang harus diperjuangkan dalam setiap pembuatan kebijakan publik di masa yang datang itu. Nah, dengan melalui mekanisme ini tentu saja itu akan menghasilkan atau tidak menghasilkan semacam kepercayaan konstituennya ya. Apakah partai politik itu betul-betul menyerap aspirasi politik yang diinginkan oleh masyarakat di sekitarnya itu. Nah, jika perwakilan yang dipilih tadi, kader-kader yang terpilih tadi, kemudian berhasil merealisasikan kebijakan terkait dengan aspirasi masyarakat itu, maka kepercayaan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap partai itu akan otomatis meningkat. Nah, maka teman-teman semua, dari fenomena ini bisa disimpulkan bahwa keterkaitan antara wajah di akar rumput dan jabatan publik itu memiliki kemampuan bagi partai politik tersendiri dalam menjaga legitimasinya, sekaligus menjamin terciptanya kepentingan serta tercapainya aspirasi keinginan masyarakat yang ada di akar rumput. Nah, oke teman-teman semua, ini merupakan sekilas bagaimana kita melihat wajah-wajah partai politik itu di 3 arena, yaitu di pengorganisasiannya, lalu di kebijakan publiknya, dan terakhir itu hubungannya dengan konstituennya.